Beli hampers di mana ya? Udah mau Natalan lagi. Nah, ini loh, lihat hampers lengkap dan kece, sampai dapat souvenir gelasnya. Langsung aja lihat di @hoyo.cookies. Duh, kondangan masa pandemi kita bawa kayak aku harus pakai baju apa? Beli aja di Juragan Batik. Bahannya enak dan desainnya bagus-bagus. Sekalian sama aksesoris-aksesorisnya. Bisa langsung cek di @yohana_by_papalupi. Souvenir buat mantannya? Kasih aja ilustrasi kayak gini. Langsung cek di @uka_aku. Lapar, mau nyamil. Makaroninya kakak, banyak pilihan rasanya loh. Bisa langsung beli di @markobat.id. Dapat dari mana sih infonya? Lagi ada bazar usaha Juragan dari tanggal 1 hingga tanggal 13 Desember 2020. Dibarukan by Grab Express. Tersedia produk dari UMKM dan online seller sejatim. Langsung cek hashtag Barugan Jatim aja di Instagram atau cek highlightnya di @grabjatimrek. Yuk belanja di Barugan, bazar usaha Juragan. OMG, bulan ini siap-siap kaget terus karena ongkir mantap gila. Beli hampers di mana ya? Udah mau Natalan lagi. Nah, ini loh, lihat hampers lengkap dan kece, sampai dapat souvenir gelasnya. Langsung aja lihat di @hoyo.cookies. Duh, kondangan masa pandemi kita bawa kayak aku harus pakai baju apa? Beli aja di Juragan Batik. Bahannya enak dan desainnya bagus-bagus. Sekalian sama aksesoris-aksesorisnya. Bisa langsung cek di @yohana_by_papalupi. Souvenir buat mantannya? Kasih aja ilustrasi kayak gini. Langsung cek di @uka_aku. Lapar, mau nyamil. Makaroninya kakak, banyak pilihan rasanya loh. Bisa langsung beli di @markobat.id. Dapat dari mana sih infonya? Lagi ada bazar usaha Juragan dari tanggal 1 hingga tanggal 13 Desember 2020. Dibarukan by Grab Express. Tersedia produk dari UMKM dan online seller sejatim. Langsung cek hashtag Barugan Jatim aja di Instagram atau cek highlightnya di @grabjatimrek. Yuk belanja di Barugan, bazar usaha Juragan. OMG, bulan ini siap-siap kaget terus karena ongkir mantap gila.
Aduh, beli hampers di mana ya? Udah mau Natalan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua di sini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Dengan senang hati saya Kevin, pastinya hari ini kita sudah berada di tempat yang luar biasa, di tempat masing-masing ya, karena kita masih dalam era pandemi, physical distancing. Pasti kami ucapkan juga selamat datang di webinar Makin Cuan di momen 12-12 bareng Grab Express. Ya. Hari ini, siang hari ini ya, Surabaya mendung-mendung aja. Dan zaman sekarang ini ya, belanja itu udah nggak usah repot-repot harus pergi ke toko ataupun off store. Sekarang sudah banyak tempat belanja online yang ada di marketplace. Dan semuanya sudah ada di handphone. Jadi kalau misalkan kita mau belanja, tinggal cari-cari menggunakan handphone ya. Dan kebetulan banget nih, di tanggal 12 ini, di bulan Desember juga 2020, akan ada momentum yang luar biasa adalah Harbolnas. Hari Belanja Online Nasional. Wah, ingin tahu nih seperti apa Harbolnas? Dan pastinya hari ini juga dalam rangkaian Festival Usaha Juragan, kini Harbolnas 12-12 sudah di depan mata. Di mana momen 12-12 ini juga kita sebagai seller maupun juragan harus menyiapkan apa sih strategi-strategi dalam menghidupkan namanya 12-12. Dan pastinya dari Grab sendiri sudah menyediakan layanan yang luar biasa juga, di mana webinar kali ini kita mengangkat tema Makin Cuan di momen 12-12 bareng Grab Express. Nah, tujuan webinar ini juga salah satunya adalah memberikan inspirasi dan juga wawasan tambahan buat teman-teman warga Jawa Timur, seller, para juragan untuk mengerti dan juga paham mengenai strategi bisnis dengan tambahnya cuan dengan ada juga di momen 12-12 ini. Jadi mau momen juga dan bisa menambahkan cuan di momen kali ini. Dan juga webinar ini kita mengenalkan juga layanan terbaru yang dimiliki oleh Grab adalah Grab Express. Wah, ini informasi bagus banget buat seller maupun buat warga Jawa Timur sendiri ya. Di mana Grab Express ini punya banyak promo buat para seller, apalagi buat pengguna yang baru nih. Dan mau tahu nih seperti apa promonya, makanya ikutin sampai terakhir ya. Di mana Grab Express ini merupakan layanan terbaru dari Grab yang mempermudah ya seller maupun juragan-juragan untuk mengirim barang atau yang kamu butuhkan gitu kan. Dan juga tersedia Grab Express ini intent untuk bike dan juga car. Dan ada juga Grab Express Same Day yang sudah ada di Jawa Timur, terutama di area Surabaya. Grab Express juga sendiri bisa mengirimkan ke luar kota. Loh ya, udah wah bener-bener jos gandos deh Grab ini ya. Dan maka dari itu buat seller maupun juragan-juragan di warga Jawa Timur udah nggak usah capek-capek, nggak usah ribet, nggak usah takut ya. Sekarang sudah ada Grab Express, cepat, aman, dan mudah tentunya. Dan pastinya juga pada hari ini kami ucapkan selamat datang ya kepada seluruh narasumber kita, kepada Bapak Ronald Matthew Sentosa, selaku Head of Marketing Grab East Java and Kalimantan. Selamat datang Bapak di webinar kali ini. Dan juga narasumber yang sangat cantik ada Ibu Dr. Irma Dita Citra Santi, SPKK, selaku owner PT Ayola Indonesia. Tepuk tangan dong buat kedua narasumber kita pada hari ini, luar biasa sekali. Dan untuk itu kita akan memperkenalkan langsung ya Bapak Ronald Matthew Sentosa selaku Head of Marketing Grab East Java dan juga Kalimantan untuk menyampaikan detailing fitur-fitur Grab Express itu seperti apa sih agar seller-seller dan juga juragan-juragan warga Jawa Timur paham dan juga bisa menggunakan Grab Express ini. Sebelum masuk untuk diskusi dengan Bapak Ronald, Grab Express ini akan memberikan hadiah spesial untuk teman-teman ya. Untuk seller yang sudah join di webinar kali ini akan ada OVO Cash untuk 5 orang senilai 50.000 untuk per orangnya. Jadi kalau di total nih Rp250.000. Wah, siapa yang nggak mau ya kan? Pastinya akan ada kuis dan juga pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan
uang 50.000 per orang. Jadi kita akan ada sediakan hanya 2 kesempatan untuk yang ingin bertanya yang paling menarik dan 3 orang untuk mendapatkan 50.000 dengan cara mengikuti kuis nanti. Ikutin terus ya bareng Kevin Brengos di sini. Dan pastinya juga kita akan langsung aja ya untuk mengefekkan waktu kita agar siang hari ini kita benar-benar totalitas mendengarkan apa sih Grab Express itu dan bagaimana cara kerjanya untuk pengguna baru tentunya. Oke kalau gitu langsung aja kita panggilkan. Ini dia Bapak Ronald Matthew Sentosa selaku Head of Marketing East Java dan juga Kalimantan pastinya dari Grab langsung. Oke. Dan pasti buat peserta webinar, kita akan memperkenalkan langsung Bapak Ronald Matthew untuk menjelaskan lebih lanjut tentang fitur Grab Express. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Bapak Ronald. Waalaikumsalam, Mas Kevin. Dengeran ya? Alhamdulillah. Gimana Bapak, sehat? Sehat, Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Baik, Ya. Bapak, ini kita sudah menyiapkan untuk presentasinya, materinya. Kami akan menyediakan waktu 20 menit untuk Bapak Ronald, 15 menit untuk menyampaikan materi kepada seller dan juga warga Jawa Timur sudah hadir di webinar ini, dan 5 menit untuk sesi pertanyaan. Bagaimana Bapak Ronald? Siap? Ya, siap. Oke. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita berikan tepuk tangan meriah. Ini dia Bapak Ronald Matthew Sentosa. Ya. Halo teman-teman seller yang saya hormatin. Perkenalkan, nama saya Ronald. Kebetulan saya di sini sebagai tim marketing dari Grab. Saya coba menyampaikan sedikit tentang Grab Express di sini karena kita sedang ada beberapa program yang sebenarnya bisa banget untuk mendukung usaha Bapak Ibu sekalian pada saat sedang masa pandemi seperti ini gitu. Jadi boleh di next. Oke, mungkin sekitar background-nya sedikit ya. Sekarang Grab itu udah ada di 8 negara, udah di 300, lebih dari 300 kota. Dan servisnya sekarang udah makin besar, ada transportasi, ada makanan untuk delivery, ada bisa belanja, dan juga banyak lagi tambahan-tambahan seperti rewards atau dompet digital. Mulai next. Ya, dan sebenarnya dari sekarang kita juga udah cukup grow di Indonesia tersendiri, sudah sampai 200 kota. Dari ujung dari Sabang sampai Merauke, dan kita juga udah bekerja sama dengan beberapa partner-partner seperti Tokopedia, Shopee, Happy Fresh, Good Doctor, dan Fore. Seperti itu. Next. Nah, sebenarnya ini yang sebenarnya yang pengen sampaikan untuk mendapat mengembangkan bisnis UMKM di Indonesia itu, kalau dari Grab sebenarnya kita punya beberapa pilar. Yang pertama itu produknya dipastikan menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi kayak misalnya sekarang, orang-orang lagi work from home dan segala macam, mereka mungkin gimana kalau kita jualan mainan anak-anak. Soalnya bapak mamanya pasti kerja dari rumah, anak-anaknya pasti bosen, dan gimana caranya supaya anak-anaknya tidak mengganggu orang tuanya pada saat bekerja, contohnya seperti itu. Terus yang nomor kedua, pengelolaan bisnis yang baik dan berkelanjutan. Sebenarnya ini lebih ke arah sustainability. Jadi dalam membentuk usaha, ya awal-awal agak turun itu sangat lumrah, tapi kalau dengan terus berkontinu, terus kita berkelanjutan menginformasikan produk kita, itu akan membuat orang-orang itu lebih aware, lebih tahu, dan lama-lama bisa menaikkan juga pendapatan kita. Nah, yang nomor 3, pengetahuan pemasaran produk secara digital. Ini juga lumayan penting karena sekarang Indonesia udah berubah, udah nggak terlalu konvensional seperti dulu. Orang-orang juga sekarang mungkin masih membaca koran, tapi sekarang lebih suka misalnya scroll-scroll Instagram, lihat-lihat Twitter atau Facebook. Jadi sebenarnya itu juga ada salah satu channel untuk melakukan pemasaran produk Anda gitu. Nah, yang keempat, menciptakan brand image yang baik tentu saja. Dan yang kelima yang harus dipastikan adalah proses logistik yang cepat, aman,
dan mudah digunakan. Seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian program yang kita coba buat untuk di Jawa Timur. Jadi sebenarnya kita punya satu program yang namanya Festival Usaha Juragan Jawa Timur. Nah, ini tuh inisiasinya dari Grab Indonesia yang bertujuan untuk kemajuan usahawan lokal di Jawa Timur dengan program Terus Usaha. Jadi ada rangkaian programnya itu ada webinar yang sekarang kita sedang jalankan, ada bazar online, sudah mulai dari tanggal 1 sampai 13 Desember, namanya Barugan, Bazar Usaha Juragan. Dan yang ketiga itu ada nanti Juragan Jempolan. Kita bikin satu acara Juragan Jempolan untuk usahawan-usahawan yang terpilih. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin saya sedikit sharing fitur-fitur khusus untuk pendukung pertumbuhan online seller di Indonesia. Jadi sekarang itu Grab Express itu sudah mulai jauh berkembang dari yang sebelumnya. Pertama itu kita punya pelacakan secara langsung dan ada bukti pengirimannya. Grab Express juga yang tadinya hanya instan, sekarang ada same day, ada pengiriman sampai keluar kota. Kita sekarang mempunyai Grab Express Car yang untuk mengirim barang-barang yang dimensinya lebih besar. Dan juga kita punya Grab Assistant untuk layanan COD. Kita juga udah punya membuka website untuk jadi nanti bisa login untuk menggunakan Grab. Kalau misalnya untuk pengiriman yang mungkin dalam jumlah yang banyak lebih mudah menggunakan komputer. Dan kita juga punya satu khusus paket diskon. Gitu. Mungkin kita bisa go through satu-satu ya secara ini ya. Nah, ini fitur yang cukup saya sukai sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pada saat saya belanja yang saya perlu banget itu kan sebenarnya barangnya cepat datang gitu. Nah, barangnya cepat datang, gimana caranya? Berarti saya bisa memantau orangnya ini udah sampai mana. Nah, di Grab Express itu kita bisa melihat memberi dari petanya, driver sampai di mana, dan dari dalam aplikasi bisa melacak pengirimannya. Di posisinya udah di mana driversnya. Dan yang kedua juga dia ini ada foto bukti. Jadi pada saat driver ngambil barangnya di foto, pada saat driver memberikan barangnya kepada penerima juga akan difoto gitu. Boleh di next. Oke. Nah, terus di sini ada lagi beberapa fitur-fitur juga yang baru kita luncurkan. Kalau misalnya Grab Express Instant mungkin udah pada aware ya, udah pada tahu semuanya. Pengirimannya cepat, ya kan? Ada mobil, ada tadi juga ada motor gitu. Dan sekarang yang baru itu adalah Grab Express Same Day. Jadi ini pengiriman barang dengan jaminan sampai di hari yang sama, tapi harganya lebih terjangkau. Gitu. Dan yang ketiga ada Grab Express yang bekerja sama kolaborasi dengan Ninja Express. Jadi itu untuk pengiriman ke luar kota. Boleh di next. Oke, nah inilah pertanyaannya. Mau kirim cepat atau mau kirim murah? Saya tadi ada dua, Grab Express Instant, ada Grab Express Same Day. Nah, kalau ini perbedaannya di sini. Grab Express Instant itu biasanya paketnya yang kecil, yang bisa dengan cepat dikirim. Pada saat kita order itu langsung diterima oleh driver. Pengiriman maksimum 4 jam dan biaya pengirimannya sesuai jarak. Nah, berat maksimalnya 15 kilo, cocoknya itu untuk dikirim barang sehari-hari yang pasti cepat sampai. Dan ini tersedia 24 jam. Nah, fitur yang baru, ini Grab Express Same Day. Nah, kenapa kita bikin ini? Karena ini tuh cocok untuk seller. Nah, jadi kalau misalnya saya bisa share, pengirimannya akan tetap sampai di hari yang sama. Nah, tapi di sini perbedaannya adalah mereka itu perlu butuh waktu alokasi untuk mendapatkan driver dengan maksimal 1 jam. Jadi kalau begitu ibu dan bapak order, jangan khawatir. Kita akan mencarikan driver untuk bapak dan ibu. Tapi mungkin emang durasinya agak lebih lama. Dan di sini kita punya jaminan pengiriman hari yang sama dan biayanya jauh lebih terjangkau karena dia flat mulai dari 8.000. Nah, ini cocoknya digunakan untuk para seller yang
perlu ongkos yang lebih irit, tapi tetap jaminan sampai di hari yang sama. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, ini bisa dipakai promonya Bapak Ibu sekalian, dicobain, kirim buat pakai Grab Express Same Day, kode promonya OMG Same Day. Itu flat Rp8.000 dan pasti sampai di hari yang sama. Seperti itu. Boleh di next. Ya. Nah, di sini ini salah satu fitur yang baru juga, kita sudah bisa menjangkau ke luar kota di luar Jawa Timur. Jadi kita bekerja sama dengan Ninja Express dan kita juga bisa sudah mencakup ke seluruh pelosok Indonesia, Bandung, Semarang, Jogja, Jakarta. Jadi nanti pada saat melakukan order, tinggal diklik untuk pengiriman antar kota. Seperti itu. Boleh di next. Dan ini ada salah satu lagi yang tadi yang baru juga, untuk pengiriman barang yang cukup besar. Jadi kapasitasnya bisa sampai 150 kilo, tarifnya mulai dari 25.000, dan barangnya juga lebih aman, terutama lagi musim hujan seperti saat ini. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, Grab Assistant. Grab Assistant ini juga baru. Jadi sebenarnya dia itu bisa membeli kebutuhan kamu kapanpun dan dimanapun. Jadi dia ini mitra pengemudi ini akan membayarkan terlebih dahulu barang yang dipesan, lalu nanti pemesan akan membayar barang tersebut dengan sistem COD kepada driver. Nah, kalau misalnya pesan Grab Assistant baik, drivers bisa nalangin sampai 200.000. Grab Assistant Car, dia bisa nalangin sampai 500.000. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini untuk tadi para seller-seller yang untuk mungkin pengirimannya cukup banyak, ya kan, 10 pesanan bersamaan. Kalau pakai handphone kan mungkin agak ribet ya, karena mungkin notifikasinya numpuk-numpuk dan segala macam. Nah, enakan pakai website. Nah, ini tinggal login aja seperti biasa, linknya ada di situ. Kita bisa multi pesan, bisa multi opsi pembayaran juga gitu. Jadi nanti akan, kalau misalnya emang pengen mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungin tim kami, atau misalnya bisa DM juga di Grab Jatimrek. Nanti kita bisa bantu untuk misalnya membantu Bapak Ibu buat nge-guide, oke, cara pakainya begini ya, Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke, boleh next. Nah, ini dia, langganan paket diskon Grab Express. Ini yang baru nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya salah satu fitur juga yang kita berikan untuk kemudahan Bapak Ibu di sini itu, kita menyediakan paket diskon. Jadi paket diskon ini, Ibu bisa dilihat di sini, nanti tinggal klik aja tanda titik 3, biasanya kalau di handphone Bapak Ibu, nanti cari logo yang seperti koin bundar itu. Nanti tinggal ditekan aja, nanti tinggal cari paket diskonnya. Nah, sekarang saat ini paket diskon yang tersedia itu ada paket diskon kirim 15.000. Itu isinya ada voucher diskon 30%, maksimumnya 30.000 untuk 4 kali pengiriman. Jadi totalnya ada 120.000. Dan juga ada juga satu lagi paket diskon kirim 10.000 yang voucher diskonnya itu 30%, maksimum 20.000 untuk 3 kali pengiriman. Jadi totalnya ada, keuntungannya totalnya 60.000 berarti. Gitu. Oke, boleh di next. Ya, ini satu lagi mungkin untuk menambah ketenangan, menambah kejaminan. Jadi kita juga menyediakan asuransi dengan mulai dari 1.000 sampai 5.000 dengan perlindungan dari 1 juta sampai 25 juta. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini juga yang terakhir Bapak Ibu untuk promo yang kita sediakan untuk para seller di Jawa Timur dari tanggal 10 sampai 12 Desember 2020. Untuk pemakaian Grab Express bisa menggunakan kode promo 1212, ongkirnya hanya Rp1 saja. Hanya di periode 10 sampai 12 Desember ya. Oke. Dan ini satu lagi,
Em, kita mencoba membuat satu komunitas gitu ya. Jadi di sini itu kita mencoba membantu para seller ya untuk juga bisa berkembang jadi bareng-bareng sama Grab ya kan. Jadi di sini kita punya satu namanya Klub Juragan Grab Express. Nah, di sini keuntungannya banyak Bapak Ibu. Dari promo, dari seminar bisnis, layanan bantuan pelanggan, tantangan mingguan, sampai space iklan gratis dari Grab. Seperti itu. Untuk detailnya mungkin nanti bisa follow di @klubjuragan_grab_express. Seperti itu. Boleh di next. Ya, mungkin itu sekian dari saya, Bapak Ibu. Mungkin yang kata-kata terakhir, tolong digunakan promo-promo yang kita sudah siapkan, tolong dipakai paket-paket diskonnya, dan juga follow @grabjatimrek untuk info-info lebih lanjut, juga @klubjuragan_grab_express. Seperti itu. Silahkan kembali ke Mas Kevin. Halo, siap, siap Pak. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ronald, luar biasa. Kita sudah mendengarkan tadi ya, di bagaimana menjelaskan tentang Grab Express dan pastinya ini adalah momentum buat teman-teman seller maupun juragan-juragan yang sudah join di webinar ini. Jadi silakan beri diketik ya di live chat, silakan berikan pertanyaan menarik ya nanti saya akan bacakan dan pastinya hanya dua orang aja, hanya dua juragan yang akan mendapatkan OVO Cash persembahan dari Grab Express. Wah. Jadi kita sudah mendengarkan ya Bapak Ronald luar biasa sekali selaku Head of Marketing Grab East Java and Kalimantan. Wah. Dan juga dari beberapa promo-promo spesial untuk pelanggan terbaru ya Grab Express. Nanti saya akan kasih informasinya. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap aja di webinar ini sampai kita cuan. Oke, baik. Sambil menunggu tim saya untuk memberikan atau mencari ya dua pertanyaan yang luar biasa, yang menarik tentunya, dan pastinya sudah selesai. Oke, baik. Oke, baik kalau begitu ini ada dari Effendi. Wah, Effendi ya. Selamat buat Mas Effendi, benar ya. Ini Bapak Ronald, mohon izin. Bagaimana Ya. jika barang yang dikirimkan melalui Grab Express dan ada musibah dan barang rusak, apakah ada ganti rugi dari Grab? Bagaimana Pak? Oke. Sebenarnya sih untuk pengiriman barang yang rusak atau di tengah jalan gitu kenapa-napa gitu ya. em, kalau dari Grab sebenarnya bisa menghubungi ke kontak centernya Grab karena nanti akan kita cek apakah itu kesalahannya pada saat eh, pemberian barang dari seller ke driver ataukah dari driver ke pada saat perjalanan di drivernya amit-amit misalnya jatuh atau seperti apa dan apakah misalnya di posisi di pembelinya pada di posisi penerima gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa diadukan ke kontak center kami gitu ya kalau misalnya pun ada bermasalah. Bapak Ibu perlu yang lebih cepat, tolong kontak ke @grabjatimrek di Instagram, DM aja. Kami akan pasti langsung membantu. Seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak Ronald. Semoga terjawab ya Bapak Effendi, Mas Effendi ya selamat mendapatkan OVO Cash persembahan dari Grab Express dan nanti akan dihubungi langsung ya sama panitia dari tim Grab Jatim Rek langsung nanti akan di SMS ya pada Mas Effendi. Nah, pertanyaan kedua, ini kita akan menunggu dulu dan mungkin kita sudah melihat tadi ya. Jadi kalau misalkan ada barang rusak atau seperti apa, nanti teman-teman ataupun seller dan juragan langsung aja bisa menghubungi di @grabjatimrek ya Pak ya. Ini Ya, ada satu pertanyaan menarik nih dari Mas Nanda Yuliawan. Untuk pengiriman Rp1 nanti apakah berlaku untuk same day atau buat Grab Express? Berlakunya oke. kebetulan kalau yang 12-12 itu untuk yang instan dan same day, Pak. Jadi dua-duanya ya, Pak ya. Oke.
Oh, berarti udah ada gitu. yang dijawab sepertinya ya. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir ini Pak ya, mohon izin ini ada pertanyaan terakhir Ya, dari sebentar lagi dicatat Pak sepertinya. Dan pastinya buat teman-teman ya juragan-juragan jangan lupa follow dan jangan story juga di @grade_jatimre ya. Teman-teman bisa menstorikan tentang webinar kali ini agar teman-teman juragan-juragan warga Jawa Timur bisa ikutan di webinar kali ini. Oke, dan selamat untuk yang kedua ada dari Anita. Ini begini Bapak Ronald. Jangka waktu mm, berapa lama pengiriman untuk same day setelah barang diambil dari pengirim? Apakah lebih cepat dari Grab instan yang kurang lebih 3 jam barang diterima? Seperti apa Bapak Ronald? ya. Jadi sebenarnya untuk same day itu kita menjamin pasti di hari yang sama, Bapak Ibu. Nah, cuman kalau misalnya emang Bapak Ibu perlu lebih cepat gitu ya, kayak misalnya kalau oh, ternyata laptop suami saya ketinggalan di rumah gitu padahal dia harus kerja. Nah, lebih baik pakai instan karena jaminannya lebih cepat. Pasti tinggal tergantung jaraknya aja. Ibu nganter ke seberapa jauh kan. Kalau misalnya nganter ke rumah cuma beda 20 menit daripada bapaknya bolak-balik, ya mending pakai Grab Express gitu. Nah, cuman Oke. kalau misalnya untuk seller supaya lebih murah bisa menggunakan yang same day dengan jaminan hari yang sama pasti sampai seperti itu. Karena dari driver-driver kami akan pilihkan untuk mengambil barang ibu dan atau bapak nanti juga akan mengirimkan langsung ke beberapa tempat sekaligus seperti itu. Oh, Jadi I ibu juga bisa see. menggunakan model-model yang kalau misalnya pengiriman banyak gitu kan, kayak misalnya contoh seperti ini. Dalam satu hari misalnya bapak ibu akan menerima order 20 gitu ya. 20 kalau 20 kita prepare barangnya hari ini dan segala macam untuk pengiriman besok. Nah, pengiriman besok 20 itu ibu langsung order sekali banyak. Nah, sekali banyak itu lebih baik pakai same day karena hari itu juga pasti akan sampai untuk 20 order itu. Jadi lebih Oh, I lebih see. lebih irit gitu daripada pakai yang instan. Kalau instan itu lebih ke arah kalau misalnya barangnya itu sangat-sangat urgent dan cepat harus dikirimkan gitu ya, atau misalnya mau mengirimkan makanan yang harus langsung masuk kulkas lagi gitu, seperti itu, es krim. Nah, mungkin saya sarankan pakai yang instan. Kalau yang same day itu lebih pada kemudahan untuk seller mengirimkan barang yang lebih murah, tapi tetap dengan jaminan 1 hari sampai, gitu. Oh, baik, 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 baik. Wah, keren banget nih ya layanan dari Grab ini. Tepuk tangan dong buat teman-teman, luar biasa sekali layanan Grab sangat memudahkan buat juragan-juragan yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur sendiri. Oke, baik. Berikutnya kita terima kasih Bapak Ronald kita sudah memilih 2 penanya dan tadi kita sudah beberapa mendapatkan 2 penanya dan akan mendapatkan OVO Cash persembahan dari Grab Express. Wah, selamat ya buat Anita dan juga Effendi tentunya. Untuk Bapak Ronald sendiri dan jangan lupa juga buat teman-teman ya yang sudah hadir di webinar kali ini bahwasanya Grab Express ini merupakan layanan dari Grab yang akan mempermudah kita dalam mengirim barang ataupun yang kalian butuhkan, benar kan? Dan juga tersedia Grab Express juga ada instant bike ataupun car dan ada juga Grab Express same day yang sudah ada di Jawa Timur terutama di area Surabaya. Dan jangan khawatir juga, Grab Express ini sudah bisa mengirim ke luar kota ya. Jadi kalian kalau mau ngirim secara cepat dan tepat dan juga aman, langsung aja pilihannya adalah Grab Express. Jadi teman-teman nggak usah nih ya takut, aduh ribet dan sebagainya atau bagaimana pemikirannya langsung aja dicoba dulu ya Grab Express ini karena kita memiliki value yang lebih cepat, aman dan mudah tentunya. Oke baik kalau begitu terima kasih untuk Bapak Ronald ya selaku Head of Marketing Grab East Java dan juga Kalimantan. Kita akan masuk ke sesi foto boleh ya Bapak? Ya, terima kasih ya Mas Kevin. Baik. Oke baik Bu, kami undang kepada Dr. Irma untuk bisa foto bersama. Iya, Iya, siap. baik kalau begitu. Untuk foto sesi pertama kami mohon untuk bisa tangan mengepal ya Pak, biar semangat juragan Jawa Timur bisa mengepal seperti ini. Wah, keren. Baik. Bu, Dokter Irma siap? Baik kalau gitu kita foto ya. Oke, 3, 2, 1.
Tahan. Oke, baik. Yang kedua bisa ke jempol dong. Kedua jempol boleh begini, jempol yuk. Ya. Nah, siap. Ini semangat nih. Nah, biar kayak milenial. Yoi. Oke, sudah siap? 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ronald dan juga Dr. Irma, luar biasa sekali. Ini kita sudah melakukan sesi foto bersama. Terima kasih Bapak Ronald, semoga sehat dan juga tetap semangat ya Pak ya untuk menyebarkan kebaikan. Ya, terima kasih. Siap Bapak Ronald. Nah, gimana nih teman-teman? Juragan-juragan Jawa Timur. Wah, masih semangat kan ya? Kita sudah dikenalkan dengan Grab Express, merupakan layanan terbaru yang dimiliki oleh Grab ya. Tentunya akan mempermudah untuk seller-seller dan juga kebutuhan-kebutuhan kamu juga di sini. Dan pastinya webinar makin cuan di momen 12.12 bareng Grab Express. Biar makin semangat, kita akan bagi-bagi hadiah. Iya, iya, iya. Kita memberi hadiah, akan ada, tadi kita sudah menemukan 2 pemenang, ya tinggal 3 pemenang aja nih ya. Jadi masing-masing akan mendapatkan OVO Cash senilai Rp50.000. Dengan formatnya, jadi kalian bisa menggunakan fitur live chat yang ada di Zoom. Nanti formatnya contoh ya, contoh format jawaban dan nanti diisi dengan nomor WA. Contohnya nih, Kevin kasih contoh. Nanti jawabannya misalkan pertanyaan ini, jawabannya langsung aja tulis Jawa Timur, habis itu dikasih spasi atau tanda hubung straight dengan nomor WA teman-teman semua di sini. Ya, silakan di nomor teleponnya ditulis yang jelas. Jadi kalau sudah siap, gimana teman-teman, siap? Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama. Deng. Apa nama layanan Grab yang bisa kirim barang dengan volume yang besar? Yuk, jawab ya, silakan. Kita kasih waktu cuma 10 detik aja. Oke. Jadi jawabannya silakan. Oke. Yang kedua, pertanyaannya, apa nama layanan Grab yang bisa nalangin dulu belanjaanmu? Wah, ini kalau teman-teman sudah pakai layanan Grab pasti paham benar ya. Coba ditulis yuk. Nanti akan dipilih oleh panitia. Jangan cepat-cepat. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini layanan baru Grab Express yang ada di Surabaya. Tuh, dah. Yang benar akan dapat OVO Cash ya, akan dapat OVO Cash dari Grab Express tentunya. Jadi silakan buat teman-teman jangan lupa, jangan telat ya, langsung ditulis di fitur live-nya. Oke, dan pastinya juga kita akan mengumumkan pemenang ini nanti di sesi terakhir ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, don't go anywhere, juraganku, juragan Jawa Timur. Karena kita habis ini akan masuk ke talk show session ya dengan mengangkat tema momen 12.12 untuk strategi marketing bisnis. Wah, bersama Dr. Irma Dita Citra Santi SPKK selaku owner dari PT Ayola Indonesia. Halo, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, Mas. Alhamdulillah sehat semuanya Dok. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan yang luar biasa ini ya. Dulu offline, sekarang online ya. Iya. Oke, Dokter Ima boleh dong sapa dulu peserta dari webinar kali ini ya dengan mengangkat tema momen 12.12 untuk strategi marketing bisnis. Silakan. Panggilannya juragan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, juragan-juragan yang sudah berkumpul di acara webinar yang diadakan Grab pada siang hari ini. Senang sekali bisa sharing dengan teman-teman semua. Dan tadi saya dengerin banget yang Pak Ronald sampaikan, ternyata programnya Grab ini sangat menunjang ya untuk para pengusaha-pengusaha, dan mudah-mudahan sharing nanti juga bisa menambah pengetahuan dari semua juragan-juragan yang ada di webinar siang hari ini.
Oke, keren dok. Wah, oke baik, udah siap ya dok ya. Kita akan memulai talk show-nya dengan pertanyaan yang luar biasa. Jadi kita tahu sendiri dok, Irma ini adalah owner dari PT Ayola Indonesia yang sudah memiliki banyak cabang ya di Jawa Timur sendiri, terutama di Surabaya dan Sidoarjo ya dok ya. Insya Allah di Surabaya ini akan buka lagi nih dok. Iya, insya Allah. Insya Allah baik. Bagaimana sih dok Ayola bisa bertahan dan tetap eksis di masa pandemi saat ini? Silakan dok. Mm-mm. Ya, saya rasa mungkin kalau semua usaha pada saat pandemi nggak ada yang omsetnya tidak turun ya, termasuk Ya, sebetulnya Ayola sendiri juga nggak yang tambah naik pada saat pandemi ya. Kita juga merasakan hal yang sama. Kalau dalam bahasa kerennya katanya terjun bebas begitu ya. Tapi ya ya, memang namanya pengusaha ya kita harus bertahan, berusaha bertahan meskipun ada pandemi begitu ya. Jadi tentunya berinovasi, kemudian juga melihat apa yang sedang concern pada saat ini yang sedang diperhatikan oleh konsumen itu yang saya pegang. Nah kebetulan Ayola sendiri itu kan memang bisnisnya di bidang kuliner dan pada saat pandemi awal-awal tuh concern tentang kesehatan itu kan yang sangat yang sangat dipikirkan oleh konsumen ya. Bahkan mungkin mereka akan berpikir, konsumen akan berpikir kayaknya lebih aman untuk makan di rumah daripada makan di luar seperti itu kan, ya, karena khawatir virus corona dan lain sebagainya. Sehingga pada saat pandemi bagaimana kita bertahan ya kita melihat adanya concern itu tadi gitu bahwa oh ternyata kesehatan dan kebersihan itu memang yang sekarang konsumen lihat dulu gitu. Kalau dulu kan Ayola terkenalnya kita taunya kita bikin makanan enak dan murah, makanya rame gitu kan. Nah, ya, ya. sekarang pada saat ini makanan murah dan makanan enak itu udah bukan jadi faktor yang utama lagi. Mungkin itu sudah faktor kesekian, tapi faktor utamanya adalah apakah makanan ini aman dan sehat gitu untuk dikonsumsi, aman dari corona, apalagi kan sekarang pada saat pandemi. Ya. Nah, sehingga gimana salah satu cara yang bertahan, nggak bisa nggak. Pertama, online itu sangat membantu sekali ya, karena Hmm. pada saat pandemi kan kebanyakan konsumen sudah tidak berani lagi dine in kan gitu. Jadi salah satunya ya Grab ini membantu ya, karena kita juga Ya, join di platformnya Grab untuk pembelian secara online. Itu yang pertama. Terus kemudian yang offline-nya bagaimana ya? Offline kita tetap jalan, kita nggak mungkin tutup semua ya, karena masih ada pegawai-pegawai yang masih menggantungkan menggantungkan dirinya, hidupnya ya, hidup keluarganya di Ayola, dan kita ya, ya. berusaha untuk mencari jalan supaya mereka tetap bisa bekerja, tetap bisa menghidupi keluarganya. Nah, Baik. karena adanya concern kesehatan tadi ya kita boost lah bahwa kita juga mengutamakan kebersihan dan higien meskipun ada yang mungkin masih mau untuk dine in di Ayola sendiri. Jadi kita membuat di sosmed itu kita nge-blast ya bagaimana cara persiapan makanan dari Ayola, peningkatan higien dari pegawai-pegawai di Ayola, yang handling makanan, kemudian yang mengantarkan makanan, kita buat SOP yang baik secara lengkap untuk semua pegawai, mengajarkan mereka cuci tangan, bahkan kita tuh sering membuat semacam pelatihan gitu ya untuk Wah. karyawan-karyawan. Karena kan kalau cuma diingetin di awal, udah deh saya yakin itu ingetnya cuma sebentar. Tapi kan kita Oke. harus sering ngingetin ya, namanya juga manusia kan nggak luput dari khilaf ya. Iya, Sudah iya, diajarin iya. cara yang cuci tangan, sudah dikasih tahu kalau handling makanan, kemudian ada konsumen, harus seperti ini, face shield-nya harus dipakai, maskernya harus dipakai, harus selalu pakai hand sanitizer. Kalau Ya, misalkan ada ya. waktu untuk cuci tangan, utamakanlah cuci tangan. Tapi ya namanya manusia kan kadang-kadang ya bisa aja luput yang maskernya tetap diplorot dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa harus ada periodically untuk mengingatkan mereka ada workshop. Nah, workshopnya ini yang mengisi mereka-mereka sendiri, Mas. Jadi Hmm. kita undi gitu. Jadi kita undi, Wah, keren nanti ya. kalau yang ngambil undian, nah Aha. dia kebagian untuk presentasi, dia harus ngajarin temennya. Jadi Oh. at least dengan cara ini kan mereka nggak mau jadi takut ya, jadi harus benar-benar ngerti gitu bagaimana seluruh SOP tentang higien di Ayola sendiri, menjaga gimana cara handling makanan, kemudian handling konsumen dan lain sebagainya, cara cuci tangan yang benar, berapa detik dan lain sebagainya gitu. Jadi
Dengan cara itu tuh kita berusaha untuk mereka tuh akhirnya jadi hafal semua, dan nanti kalau pada saat periodically ada workshop untuk tentang hygiene untuk mengingatkan teman-temannya, Undian itu tuh membantu gitu supaya mereka juga belajar seperti TOT ya, training of trainee gitu. Jadi Yes, yes. berkesinambungan antara satu dan yang lainnya. Itu sih yang kami lakukan selama pandemi. Dan tentunya juga melihat apa yang lagi ngetren, karena itu saya rasa nggak bisa enggak ya kalau kita jadi pengusaha, kalau kita semacam teman-teman semua yang ada di sini yang seller-seller ya, nggak mungkin rasanya kita cuma berhenti sampai di situ ya, sampai di sini kita cuma jualan itu aja. Tapi terus kita nggak melihat apa yang lagi happening sekarang, apa yang lagi diinginkan konsumen sekarang gitu kan. Kalau misalkan sekarang orang konsumen-konsumen kayaknya perlunya atau maunya makanan yang sehat nih, ya kita provide makanan yang sehat. Seperti kopi kompleks contoh nih, Ya, kopi ya, kompleks salah satu produk saya. Biasanya kan jualan kopi aja ya. Pada saat ya. pandemi ternyata jamu-jamuan, rempah-rempah tuh kan kayak lagi hype banget, lagi happening sekali ya. Terus kemudian kita juga membuat produk yang sama. Kita mencoba Wow. untuk meng-create jamu rimpang namanya, dengan rasa yang nggak terlalu jamu, tapi Oke. dengan tagline yang tetap menyehatkan gitu. Jadi ada semacam inovasi, ada semacam sesuatu yang baru yang kita tawarkan pada konsumen sesuai dengan apa yang lagi happening Yang atau apa dibutuhkan yang ya. lagi diperlukan konsumen pada saat ini gitu. Baik, baik, baik. Oke, Dokter Irma, ini sangat menarik sekali ya, mulai dari pembinaan teman-teman ataupun tim dari Ayola sendiri Mm-mm. sampai tetap eksis di pandemi ini sampai menciptakan produk baru ya di Kopi Kompleks Mm-mm. sendiri dengan jamuan atau mungkin yang dibutuhkan untuk stamina kita sendiri. Sangat menarik sekali. Oke, untuk berikutnya Ayola ini kan sudah dikenal banget ya oleh masyarakat Jatim. Saya pun mengenal Ayola mulai dari SMP. Jadi sekarang ini saya masih mengenal Ayola yang luar biasa sekali. Nah, gimana sih Kak, teman Dok, gimana Ayola ini bisa viral atau viral dan membuat strategi yang menarik, Dok? Mm-mm. Gimana sih, Dok? Oke. Ini sebenarnya disguise in blessing juga buat kami ya. Jadi sebenarnya kan awal mulanya Ayola ada tuh sebetulnya kita berawal dari bisnis konveksi ya. Jadi terus Yes. kemudian bangkrut kan. Terus akhirnya kita pivot ke kuliner secara tidak sengaja, melihat ada opportunity yang ada, yang pada waktu itu adalah mie pitik ya. Terus kita ajakin join ke Ayola karena kita merasa pada waktu itu belum ada Pujasera di luar mall Ya. yang cukup memadai gitu. Jadi kita, oh ini ada opportunity yang ada, udahlah kita coba ajakin yuk, kita kumpulin tenan-tenan, pedagang-pedagang kaki lima yang enak-enak di Surabaya yang kita kurasi sendiri. Terus kemudian supaya konsumen, khususnya target market kita pada waktu itu kan anak-anak SMP, SMA, Ya. sama yang pada bimbel-bimbel kan daerahnya memang daerah ini ya, daerah sekolah ya. Ya. Supaya Anak mereka bisa, komplek. benar, anak kompleks ya namanya, anak kompleks. Jadi Yes. si anak-anak kompleks nih bisa kumpul sama temen-temennya, tapi mereka bisa makan yang beda-beda nih. Jadi mungkin ada yang makan mie pitik, ada yang makan gado-gado, dan jadi tempat nongkrong, kurang lebih seperti itu. Nah memang blessingnya adalah tempat kita tuh nggak menipu ya, lokasinya tuh memang sudah cukup baik. Itu yang pertama. Jadi jujur pada awal-awal Ayola berdiri, waktu kita udah pivot ke kuliner, itu kita nggak dan waktu itu kan sosial media juga belum se-happening sekarang pada tahun 2011. Ya. Sekarang kan memang udah heboh banget ya. Pada tahun 2011 tuh kita kayak nggak terlalu ada effort untuk main di sosmed karena lokasinya sendiri udah bagus, dan salah satu media marketing yang paling berperan adalah word of mouth kan. Nah, word of mouth-nya tuh jalan, akhirnya Ayola pun berkembang. Tapi again, karena sosial media berkembang, ya lagi-lagi kita nggak bisa nggak ikutan main di sosial media. Jadi kita Ya. juga tetap main di sosial media, terus Oke. dan kita sesuaikan dengan target market, karena itu mungkin itu juga yang membedakan Ayola dengan tempat kuliner yang lain. Kita suka bikin event, kita suka bikin movement ya, Ya. event-event yang disesuaikan dengan target market tadi. Misalnya bikin kayak parket tuh paket seperti apa namanya, bazar seperti itu ya, kayak second I hand, see. produk-produk second hand. Terus kemudian mungkin kayak CD-CD lama yang ada marketnya sendiri, event-event khusus anak-anak Vespa misalnya. Nah, Ya, kalau ya, sekarang kan lagi happening sepeda nih. Nah, kita ya. juga bikin kemarin event sepeda ya, Fun bike ya. fun bike, betul, Ya. yang dapat hadiahnya sepeda dan lain macam-macam sih hadiahnya pada waktu itu. Jadi ya kita selalu keep up
keep up dengan apa yang lagi ngetren sekarang. Mungkin karena itu sih yang membuat alhamdulillah dari 2011 sampai 2020 kita tetap sustain dan tetap terdengar lah nama Ayola itu. Jadi nggak cuma menyediain makanan, tapi juga ada apa ya, event movement yang membuat anak-anak muda gebrakan baru ya, Dok ya. gebrakan-gebrakan baru, musik dan lain sebagainya. Dulu kan zaman dulu tuh Ayola nggak pernah ada live music ya. Yes. Kita cuma bikin per event aja kan. Kalau misalkan ada event tertentu, itu kita adain musik. Nah, sekarang nih kita nyoba bikin live music tiap hari Jumat malam di Ayola Eatery yang di pusat, dan ternyata animonya cukup oke gitu, cukup menarik ya. Mungkin karena kemarin pandemi pas awal-awal orang udah kayak jenuh banget ya di rumah. Jadi ketika udah mulai reda, sebenarnya ini belum reda ya, karena kan saya sebagai dokter juga saya mau kasih tahu bahwa belum reda sih sebetulnya. Cuma at least kan PSBB sudah nggak ada gitu ya. Jadi mungkin orang butuh hiburan. Akhirnya kita mencoba untuk menawarkan sesuatu yang baru gitu di Ayola yang belum ada sebelumnya, yaitu live music tadi, dan ternyata ya oke juga, animonya cukup baik gitu dari teman-teman. Luar biasa, wow, keren banget. Ini applause virtual ya, Dok ya. Applause virtual. Oke, Dok, ini adalah menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat krusial ya dalam diskusi kali ini. Kita ini kan memang tahu sendiri lah, tiap bulan itu pasti ada momentum, ya kan, Dok? Ya. Dimana momentum double disc ini contohnya aja 12-12 yang kita bahas pada hari ini sangat gencar dilakukan sebagai momen untuk memberikan promosi sebagai bentuk marketing sendiri. Nah, kalau dari Dr. Ima sendiri selaku owner dari PT Ayola Indonesia, Ayola sendiri itu bisa memanfaatkan momen ini seperti apa sih, Dok? Apa mungkin kita bisa sharing ya untuk menyiapkan ya juragan-juragan se-Jawa Timur nih biar menyiapkan apa ya momen apa ya kayak value atau mungkin promo yang bisa diberikan di momen 12 itu seperti apa sih, Dok, yang baik dan pastinya berimpact buat bisnis. Silakan, Dok. Iya, ini itu sebenarnya momen yang sangat baik karena pada saat pandemi seperti ini nggak bisa enggak ya, kayaknya orang-orang itu lebih banyak mager, rebahan di rumah, mereka buka smartphone-nya gitu. Mereka males kan kalau harus keluar rumah untuk beli sesuatu. Sekarang tuh kayak kalau bisa dinikmati dari rumah ya dari rumah, kecuali memang ada experience tertentu yang mereka ingin experience ya, jadi ya harus keluar ya. Tapi ya momen seperti Harbolnas kayak gini ini benar-benar yang dicari orang-orang, kayak cari diskonan gitu kan. Dan jangan khawatir karena gini, kadang-kadang tuh seller tuh merasa ini kan paling orang-orang tuh akan nyari produk yang emang udah biasa dipakai, kemudian dicari apakah ini diskon atau enggak gitu. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi, untuk seller-seller yang baru, ini adalah momen juga untuk brand awareness gitu. Jadi justru pada saat Harbolnas kayak gini nih, untuk mengenalkan brand kita itu juga salah satu cara yang cukup penting gitu. Dengan anggaplah dengan ikut Harbolnas ini, kadang kita rugi ya, tapi itu bisa dimasukkan ke dalam pengeluaran marketing kita gitu. Jadi memang sebagai pengeluaran marketing, karena jujur pada saat hari raya gini kan orang pada lihat-lihat produk-produk yang lagi diskon apa, yang lagi happening apa gitu. Tapi tentunya produknya harus disiapkan sebaik mungkin. Dan saya juga sih di Ayola sendiri ya, kita nggak mau ketinggalan dong dengan adanya momen 12-12 ini. Kita juga ikut promo di Grab juga. Nanti kita mau adain promo produk kita sendiri ya, yang Many Penny. Itu akan diskon 50%. Kemudian termasuk juga dengan Ayola Bar-nya, itu akan diskon 50% gitu di Grab. Nanti tungguin aja promo kita. Iya, wah ini ya, jadi Juragan Jawa Timur, jadi sudah ada diskon 50% loh ya. Jadi buat pancake ya, pecinta waffle pancake, buruan ya. Dan bisa juga order juga, jangan lupa bisa di GrabFood juga ada. Nah, menariknya mungkin the last question ya, Dok ya. Tips untuk peserta tentang inovasi dalam marketing agar menarik para pembeli ini, Dok. Karena kita sendiri kan mungkin pada peserta ini ada 64 yang sudah hadir, ini kan sudah membuat pengen tahu nih bagaimana sih membuat inovasi dalam marketing agar bisa menarik pembeli. Silakan, Dok. Iya.
memang marketing sekarang ini sesuatu yang kayaknya salah satu yang utama ya, saya rasa kayak gitu. Karena kadang-kadang produk itu bisa jadi second gitu, second thing ya. Jadi kalau misalkan marketingnya bagus, kemudian cara menampilkannya itu keren, orang itu akan dibuat penasaran dulu untuk mencoba. Jadi salah satu hal yang penting dan online marketing itu adalah hal utama pada saat masa pandemi gini. Sebelum pandemi aja, saya rasa kalau punya produk itu wajib banget harus ada di online. Saya selalu bilang kayak gitu. Jadi jangan cuma main di offline, tapi mainlah juga di online. Dan strategi marketing online kita nih banyak kompetitor gitu. Jadi of course research, validasi, kemudian melihat benchmark sama kompetitor lain itu penting ya. Misalnya kita punya produk tertentu, tapi ada kompetitor dengan produk yang sama. Saran saya sih kita juga harus ngelihat betul bagaimana kompetitor kita melakukan strategi marketingnya, dan kita cari sesuatu yang baru, sesuatu yang unik yang bisa kita promote gitu dari produk kita. Selain sebisa mungkin produk kita juga ada pembedanya dengan kompetitor yang lain, kan ada namanya USP ya. Jadi unique proposition ya, sesuatu yang unik daripada produk yang lain. Jadi kan ada istilah ATM ya Mas ya, kadang-kadang kita merasa aduh saya ini nggak inovatif, saya ini nggak kreatif dok, saya nggak bisa bikin produk. Itu nggak masalah. Kalau mau jualan tidak selalu harus membuat sesuatu yang baru. Kita bisa aja sesuatu yang sudah ada kita contoh, tapi ingat amati, tiru, modifikasi. Jangan ditiru plek, tapi selalu ada modifikasi. Ada sesuatu yang unik yang membedakan dengan kompetitor lain. Baru kemudian kita main di marketingnya ya. Terus kayak sekarang marketing yang lagi happening salah satunya kan TikTok nih. Yes. Ya kan, saya rasa semua juga udah pada tahu ya. Bahkan TikTok sekarang ngeluarin TikTok for Business kan. Nah, ya ikutilah itu gitu. Jadi itu salah satu cara sih untuk menaikkan bisnis kita. Kita belajar platform yang memang lagi disukai sama target market kita. Nah, misalnya nih kita buat produk, tapi target marketnya orang tua. Ya udah, nggak usah repot-repot untuk belajar TikTok for Business ya. Tapi maksudnya jangan juga latah gitu dengan apa yang lagi happening sekarang. Selalu melihat target market dulu nih. Kalau target market kita adalah anak-anak milenial, ya mau nggak mau kita harus belajar banget nih strategi marketing online yang sekarang lagi happening. Salah satunya adalah TikTok for Business tadi, yang juga lagi saya pelajari nih Mas. Gitu. Iya. Lagi belajar ya. Baik, jadi buat Juragan se-Jawa Timur ya, para peserta dari webinar pada hari ini, siang hari ini, kalian sudah luar biasa ya, karena sudah menyempatkan hadir dan mendapatkan value. Jadi sekarang ini yang paling penting adalah ingin belajar di dunia digital. Mungkin terutama di TikTok yang sudah disampaikan sama Dr. Irma tadi, bahwasanya TikTok ini sekarang ini bukan joget-joget lagi guys. Ya. Kita mengarah ke bisnis, jadi semuanya bisa pintar itu bukan dengan hanya membaca buku aja, tapi dengan kita melihat secara visual menggunakan TikTok ya, kita juga bisa menambah ilmu kita dan kita bisa mempraktekkan secara langsung kok. Jadi semua bisnis sekarang ini besar untuk marketnya. Benar ya dokter ya? Benar banget. Nah, ini kebetulan saya lagi buka chat dan ternyata menjawab pertanyaan terakhir ya, karena bagaimana kalau konsumen kita umur 40 tahun ke atas katanya, dan istilahnya gaptek. Apakah sebagai pelaku UMKM harus diajari dulu untuk usia lansia digital? Nah itu tadi, kalau misalkan kita yakin target market kita memang adalah usia-usia lansia, ya kita nggak harus, itu optional aja untuk belajar strategi marketing via online gitu. Tapi kalau kita yakin ternyata target market kita bisa expand, bisa melebar, nggak hanya umur 40 tahun, ya sebaiknya memang kita harus belajar strategi marketing secara online gitu. Oke, jadi kalau mungkin berarti balik lagi ke targetnya ya dok ya. Kalau memang targetnya memang di umur 40 tahun ke atas, berarti lebih mengarah ke konvensional ya dok ya. Tapi perlu diingat loh, masa-masa pandemi kayak sekarang itu lansia-lansia itu juga pada belajar smartphone. Mereka yang tadinya tidak bisa, mereka semua sekarang pegang handphone karena mereka juga mau nggak mau agak membatasi untuk keluar rumah. Jadi akhirnya mereka belajar untuk ngelihat belanja dari Grab dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan takut juga, saya rasa tetap akan dapat target marketnya gitu. Oh, I see. Iya. Keren banget nih ya. Sudah ada 4 pertanyaan yang sudah dijawab secara tugas dan pastinya inovatif ya, bersama dari Dr. Irma selaku owner dari PT Ayola Indonesia. Baik, berikutnya kita akan masuk ke Q&A ya dok ya. Dan ini sudah ada Nurfi Fuad. Wah, ini pertanyaannya dok.
saya punya karyawan di pengolahan makanan. Bagaimana cara mengubah mindset karyawan yang belum terbiasa dengan pengolahan yang higienis, Dok? Seperti apa, Dok? Silakan. Ya, mau nggak mau harus diulang terus-menerus ya. Itu saya rasa bukan masalah dia mau atau enggak, tapi dia harus mau karena itu pertama dia karyawan kita. Tapi bisa berikan contoh yang baik sih saya rasa. Karena kadang-kadang karyawan itu melihat bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita sendiri gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari situ juga dan penting perlu diingat bahwa namanya makanan kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau tidak higienis, wah itu akan menjadi masalah besar dan bisa nanti malah menimbulkan komplain gitu. Jadi justru dalam sebagai pelaku kuliner, apalagi yang handling makanan, ya higien itu malah nomor satu, Mbak. Jadi itu penting banget untuk ditekankan kepada karyawan dan bahkan harus dievaluasi terus-menerus gitu. Ya. Mau nggak mau sebelum terjadi komplain karena ya itu tadi sih important banget higien dalam bisnis makanan. Oke, jadi intinya harus memberikan suatu movement untuk diberitahu terus-menerus ya, konsistensi berarti ya, Dok ya. Jadi kalau saya dulu di Ayola, bahkan Aha. tenan-tenan saya, bos-bosnya ya, tapi bukan pegawainya, Ya. itu kita ikutkan ada suatu pelatihan higien sanitasi untuk kuliner, untuk makanan. Kebetulan beberapa tahun yang lalu memang ada yang mengadakan, jadi dia pelatihan secara resmi gitu. Nah itu kita ikutkan dan kita yang bayar dari Ayola manajemen yang bayar. Karena memang harganya juga nggak murah ya otomatis, jadi yang kita ikutkan hanya beberapa. Nah kemudian kita lakukan training of training seperti yang tadi saya contohkan yang TOT tadi sebelumnya. ya. Oke, Jadi mereka yang ikut, mereka yang kita bayari untuk ikut, mereka kita minta untuk mengajari pegawai-pegawai yang lain gitu. Jadi kita bikin workshop internal. Jadi dulu kita pernah melakukan itu. Oh, I Gitu. see. Jadi nanti udah enak tinggal bikin workshop internal hanya untuk sebagai reminding aja gitu. Oke, baik. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Nurfi Fuad ya. Berikutnya ini akan ada lagi pertanyaan nih, Dok ya, dari Alexander Nikolaus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika perekonomian Indonesia masih sama seperti saat ini, contoh pandemi ya, di tahun 2021, Dok. Apakah menurut dokter perekonomian Indonesia bisa seperti sedia kala, Dok? Menurut pandang kacamata dokter sendiri, silakan, Dok. Iya, kalau menurut saya insya Allah bisa seperti sedia kala, tapi hanya masalah waktu ya. Kalau misalkan kita nih sebenarnya kan sudah kalah start, kalah keputusan di awal. Kalau misalkan di awal mungkin pemerintah itu lebih tegas, ya saya rasa nggak akan berkepanjangan hampir 10 bulan seperti sekarang. Tapi Siap. let's say kita nggak usah ngelihat ke belakang, kita justru harus melihat ke depan dan berpikir inovasi-inovasi apa yang harus kita lakukan. Dan saya rasa kan pandemi nggak akan selesai dalam waktu dekat ya. Jadi ya kita benar ya mau nggak mau kita ikuti dengan adaptasi kebiasaan baru tadi. Anggaplah bahwa keadaan yang sekarang ini mungkin masih akan terjadi dalam kurang lebih 1 tahun ke depan seperti yang Bapak Alexander sampaikan. Jadi kita lihat kira-kira market seperti apa. Kalau kita lihat sekarang sih memang market kayaknya sudah mulai bangkit ya, seperti mall, kemudian restoran dan lain sebagainya sudah mulai ramai. Tapi ya tetap suatu pelaku usaha khususnya yang ada di makanan atau pelaku usaha yang lain jangan melupakan protokol kesehatan yang seharusnya memang diterapkan gitu. Jadi kalau kita menerapkan itu, saya rasa konsumen tuh pasti akan lebih senang gitu datang ke tempat kita even dia offline. Jadi lebih merasa aman. Meskipun tidak bisa dipungkirin, online itu saya rasa sekarang menjadi pilihan utama sih untuk konsumen. Kalau mereka mau beli sesuatu, mau cari sesuatu, kalau bisa nggak keluar, kenapa harus keluar? Saya rasa seperti itu, kebanyakan saya rasa seperti itu ya. Nah, ya online-nya harus dipersiapkan sebaik mungkin, semudah mungkin pengaplikasiannya atau penggunaannya user friendly ya supaya konsumen juga enak untuk pakai. Kalaupun punya offline store, berlakukanlah atau sediakanlah offline store yang memang betul-betul nyaman untuk konsumen. Misalnya semua pegawainya meskipun jualan baju, semua pegawainya menggunakan masker dan face shield, terus kemudian menyediakan hand
sanitizer, terus handlingnya dengan baik, terus kemudian misalnya menjaga jarak, tidak terlalu ramai di toko, misalnya dibatasin dalam satu waktu tidak boleh ada 5 atau sampai 10 orang di dalam toko, misalnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya rasa ekonomi masih akan atau pengusaha-pengusaha masih dapat survive kok di era sekarang gitu. Iya, keren. Pokoknya intinya pengusaha itu juragan harus adaptif dengan lingkungan dan Benar. kondisi seperti ini. Oke, baik Dok. Untuk pertanyaan ketiga nih Dok ya, dari Usnatul Wulandari. Ini, kalau membuat yang lagi happening gitu perlu survei atau percobaan produk, Kak? Mending survei dulu ya atau percobaan produk langsung. Silakan Kak. Maksudnya ini berarti produknya Ayala sendiri ya? Iya mungkin, jadi kan membuat yang lagi happening, jadi membuat lagi happening itu perlu survei dulu atau langsung percobaan produk, begitu kan? Oke, biasanya kita survei dulu. Misal nih, ini kayaknya saya pernah cerita sama Mas Kevin nih, karena kita Ya. udah pernah ngobrol sebelumnya. Sebagai contoh kayak mie pitik ya, mie pitik itu kan Yes. selama bertahun-tahun itu jualannya dia hanya mie pangsit aja. Nah, Iya. pada waktu kita tahu ya kalau mie itu kan yang lagi happening kemarin-kemarin atau sampai sekarang mungkin ya, yang pakai level-level nih. Jadi dia ada pedes-pedesnya gitu kan, ada level 1, level 2 dan lain sebagainya. Ya tentunya kita survei dulu. Ternyata setelah survei mie yang ganas-ganas ini banget loh, happening banget dan omsetnya bisa pembeliannya bisa bener-bener banyak gitu. Nah, Ya. akhirnya kita coba nih aplikasikan ke mie pitik kita. Karena dia pedagang kaki lima, ya tentunya kita yang approach ke dia dan coba untuk menawarkan dia untuk, Pak coba deh bikin produk dengan ganas-ganasan tadi, misal dengan level kepedesan tertentu gitu. Akhirnya mie pitik bikin mie ganas tadi. Nah, tentunya itu kita coba dulu. Kita cobakan di teman-teman kita sendiri, di tim Ayola sendiri. Oke. Kalau rasanya sudah cukup oke, itu namanya validasi ya. Kalau sudah rasanya sudah cukup oke, tervalidasi, oke, baru kita masuk ke dalam market, kita rilis di market gitu. Jadi ya memang melewati survei, kemudian ya kita coba, kita benchmark-kan dulu, kita validasi, baru dirilis di market gitu. Baik, semoga Kak Usnatul Wulandari terjawab ya Kak ya. Luar Jadi biasa. maksud saya Ini ada memang pertanyaan nggak berikutnya. nggak bisa semua yang lagi happening itu kita latah ikut ya. Kita tetap Oh harus iya ya. survei kan, kira-kira ini cocok nggak kalau ini kita aplikasikan di produk kita sendiri. Prinsipnya seperti itu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Kak ya dari Kak Vivi nih Dok. Wah, ini banyak banget nih peserta luar biasa banget ya yang ikut antusias untuk bertanya dengan Dokter Irma. Ini dari Kak Vivi. Dok, bagaimana menentukan target market saat pandemi ini sebagai contoh frozen food? Wah, ini seperti apa Dok menurut Dokter Irma? Nah, frozen food kan macam-macam nih. Frozen foodnya produknya apa dulu. Jadi ya Ya. dari produk itu. Tapi biasanya memang kalau frozen food tentunya yang target marketnya lebih banyak ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu di Ya. segala usia, saya rasa seperti itu. Apalagi mungkin ibu-ibu yang bekerja. Kalau ibu-ibu bekerja, mereka cari yang praktis. Dan frozen food adalah salah satu inovasi yang sebenarnya bukan inovasi ya, itu sesuatu yang sudah lama, tapi kemudian happening lagi pada saat pandemi seperti ini. Karena ibu-ibu Benar, pasti karena kepinginnya, orang banyak di rumah ya. betul, banyak di rumah, kalau masak sendiri mungkin agak ribet, tapi kalau misalkan beli takut nggak higien, takut nggak Ya. aman, ya kan? Dan pilihan lainnya adalah akhirnya ke arah frozen food. Frozen food dimasak sendiri di rumah, tentunya dia lebih higienis dan pasti aman ya, karena kan kita masak sendiri di rumah gitu. Ya, Jadi benar. itu salah satu inovasi ya, inovasi di masa pandemi yang ngetren lagi gitu. Nah, target marketnya saya rasa ya lebih kepada ibu-ibu baik dari Ibu. muda sampai yang tua pun saya rasa juga suka dengan frozen food, tapi tetap produk itu juga utama karena kita tahu ya nggak semua bisa di frozen, nggak semua bisa dijadikan frozen food dan frozen food tuh pasti karena lagi happening banyak banget yang bikin frozen food. Jadi jangan sampai produk kita tuh kalah rasa gitu dari Ya. kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Baik, ini ada juga pertanyaan spesial nih Dok dari Kak Era nih.
taktik promo Ayola selalu 50%. Wah, ini tadi dibahas langsung nih ya. Dari promo yang sudah dilakukan, mana yang paling top tier, Kak? Wah, ini dibuka lagi nih, Dok. Mm-mm. Iya, yang untuk yang sebenarnya kita nggak selalu 50% ya. Kalau 50% terus, Heeh. wah marginnya kan tipis. Jadi kita suka ganti-ganti promo sih, kayak di Grab misalnya dengan Siap. pembelian 60.000 itu ada diskon 10.000, ada atau ada juga yang gratis ongkir. Jadi kita suka ganti-ganti. Nah, kebetulan yang di Grab yang 12-12 nanti itu kita kita berikan promo yang produk kita sendiri, yaitu Many Penny sama Ayola Bar diskon 50%. Nah, penting diingat bahwa memang kita jarang ngepromoin tenan-tenan yang ada di Ayola, seperti contohnya misalnya mie pitik, terus nasi cumi dan lain sebagainya. Karena tenan-tenan tersebut itu margin kita kan gak banyak di Ya, situ. Margin kita ya. tipis, otomatis ya, karena kita bagi hasil kan. Tenan sendiri dia sudah ngambil untung. Terus kami sebagai food management ngambil untung yang tentunya nggak bisa terlalu banyak supaya harganya tidak terlalu mahal. Nanti kalau di diskon 50%, wah saya nggak dapat untung sama sekali. Jadi memang akhirnya kita pilih gitu mana yang paling Oke. menguntungkan. Jadi ini penting banget untuk para seller. Tidak semua promo harus kita ikuti, tapi kita harus hitung betul ya, kira-kira dengan ikut promo ini memang omset kita pasti akan naik. Pasti, Ya, siapa ya, sih orang yang tidak suka diskon? Semua tuh disuka diskon pasti ya. Tapi ya. kita harus lihat apakah kenaikan omset yang naik itu juga sebanding dengan untung yang kita dapatkan gitu. Jadi supaya tidak boncos ya, itu yang Ya, istilah yang ya. penting. Tapi perlu diingat juga, kadang kita boleh aja ikut promo yang sebetulnya kalau dihitung-hitung dia secara nominal dia rugi. Omsetnya naik tapi dihitung secara nominal rugi. Itu oke untuk brand awareness gitu, untuk strategi marketing. Jadi untuk apa ya? Untuk pengenalan misalnya ada produk yang baru. Itu boleh banget. Jadi tergantung dari tujuannya sendiri sih. Mau ikut Hmm. promo ini untuk ngenalin produk baru misalnya brand awareness, atau memang untuk peningkatan omset gitu. Jadi jangan sampai kalau untuk meningkatkan omset ya harus dihitung betul apakah dengan peningkatan omset tadi kita mendapatkan untung atau enggak. Nah, sedangkan kalau di Ayola kita lebih banyak mendapatkan untung apabila mengikutkan promo-promo itu untuk yang produk kita sendiri. Contohnya Many Penny, Ayola Bar, minuman, atau Ya. kopi kompleks gitu. Oke, dok. Lanjut ya, Dok ya. Ini Mm. antusiasnya luar biasa banget di juragan-juragan se-Jawa Timur nih, Dok. Pasti persembahan dari Grab Express ini luar biasa. Ini ada Kak Trias nih, Dok ya. Beliau bertanya, saya punya usaha di bidang wedding. Wah, bagaimana step untuk mengajukan penawaran kepada pihak hotel? Apa yang perlu dilakuin selain proposal penawaran? Wah, ini agak Ini sulit ya karena bukan wedding bidang ya. saya. Saya jadi ingat karena dulu almarhum ibu saya itu juga ngurusin wedding. Jadi Oh, eh, baik, baik. tapi anaknya nggak ketularan. Oh, anaknya di F&B ya. Bener, jauh banget. Nah, mungkin kalau saya bisa, tapi mungkin Mbak harus lebih banyak cari tahu kepada teman-teman sesama wedding ya. Ini kalau ini Hmm. sih lebih pada asupan yang mungkin tidak terlalu berfaedah ya. Tapi ini pemikiran saya aja sih. Memang yang pertama yang penting adalah proposal. Tapi selain proposal kan harusnya biasanya ada portofolio ya. Jadi Ya, tidak hanya portofolio sekedar siap. sekedar proposal, tetapi apa saja sih yang sudah dikerjakan, bentuk kerjasamanya seperti apa. Dan biasanya itu ya kita kalau bisa nggak cuma memberikan proposal, tapi biasanya kan kita ketemu ya sama manajemen hotel dan kita apa namanya Ya, seperti melihat nih kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan gitu. Jadi benar. katakan dari pihak hotel ada promo tertentu yang bisa digabung jadi satu dengan wedding wedding organizer gitu. Jadi biasanya nanti akan ada promo tersendiri yang dibentuk sendiri. Itu sih setahu saya seperti itu. Jadi jangan datang kosongan hanya proposal, tapi kita sudah sudah mempropos suatu promo tertentu, suatu kolaborasi tertentu ke hotel. Jadi nggak cuma ngasih proposal yang membosankan, terus nyuruh hotel ini kira-kira diterima atau enggak ya, oke atau enggak ya. Tapi sudah ada dalam bentuk tertentu untuk kolaborasi-kolaborasi yang kira-kira menarik yang akan diterima dari pihak hotel tadi gitu. Mohon maaf kalau tidak terlalu menjawab ya. Ya, baik, baik. Ini the last question ini Dokter Irma ya. Ini penanyanya
dari mungkin nama laptopnya mungkin ya Kak ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa tahu namanya yang menanya, namanya Asus. Pertanyaannya adalah promo di sosmed apa yang paling tepat dilakukan? Ya itu sih dok, mungkin Udah gitu Bang. TikTok mungkin. Nah, sebenarnya Mungkin dokter ada tambahan boleh. uh, Asus itu nama laptopnya bener ya, saya mau panggil Pak Asus tadi. Jadi Iya, sepertinya nama laptopnya deh dok. sebenarnya juga tergantung dari produknya ya, produknya itu apa, karena Ya. ini penting banget untuk penentuan target market tadi gitu. Jadi kita muter-muter di situ juga sih sebetulnya. Nah, misalnya target marketnya katakan anak-anak milenial, kalau saya lihat dari ada suatu aplikasi yang bagus, dia melihat data-data yang sosial media apa yang paling banyak digunakan untuk pengusaha, sosial media apa yang paling banyak digunakan untuk cuma lihat-lihat doang dan lain sebagainya. Dan untuk usaha tuh ternyata yang menang tuh masih Facebook ya dibandingkan Instagram. Baru kemudian Instagram, terus menyusul TikTok gitu. Tapi again, target marketnya siapa dulu nih? Kalau target marketnya adalah contoh anak-anak milenial, kayaknya anak-anak milenial itu lebih sering nonton TikTok nih sekarang ini sama Instagram. Nah, sedangkan kalau target marketnya di atas anak-anak milenial itu masih suka banget ternyata buka Facebook gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita menentukan sosial media apa yang mau dipakai, tentukan dulu target marketnya apa gitu. Karena kesesuaian antara sosial media dan target market itu berkesinambungan, maksudnya selaras gitu, relevan dia gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Irma, tepuk tangan dong ya buat Dokter Irma, luar biasa sekali sudah menjawab pertanyaan yang super duper komplit ya. Dari F&B sampai ke dunia wedding loh ya dok ya. Thank you so much Dokter Irma sudah bergabung bersama kami di webinar kali ini yang luar biasa banget, persembahan dari Grab Express ya. Jadi kita sudah mengejar cuan di momen 12.12 bareng Grab Express. Thank you buat Dokter Irma. Ya, sudah bergabung. Thank you ya, Dok ya. Sama-sama, Mas Kevin. Mudah-mudahan ketemu lagi kita ya. Juga ya. Iya. Stay safe. Oke, nah tadi itu udah mendengarkan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita ya, Juragan Jawa Timur yang luar biasa. Semoga bermanfaat, memberikan inspirasi untuk strategi bisnis kita semua ya. Juragan Jawa Timur, jangan lupa kita harus meramaikan Harbolnas Hari Belanja Online Nasional tepat tanggal 12 bulan 12 2020. Oke. Dan aku juga mau ngasih info ya, Kevin mau ngasih info kepada seluruh warga Jawa Timur bahwasanya Grab Express ini adalah layanan terbaru yang dimiliki oleh Grab Express yang berlaku di daerah Surabaya dengan Grab Express Same Day. Jadi gunakan aja Grab Express Same Day ini, cocok banget untuk para seller, untuk juragan-juragan penjual ya, karena terjangkau banget harganya, cuman flat dari Rp8.000. Jadi hanya Rp8.000 aja untuk seluruh pengiriman di area Surabaya, dan promo ini diperpanjang sampai tanggal 31 Desember dengan kode promonya OMG Same Day ya. Jangan lupa kode promonya OMG Same Day. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @grabjatimre, atau bisa juga untuk seller baru ini ya, atau untuk pengguna Grab Express baru ya. Jangan lupa akan ada promo spesial dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Desember 2020. Akan ada promo spesial buat pengguna baru Grab Express, hanya membayar Rp1. Loh ya, gimana lagi ya. Kalau bukan Jos Gandos, Grab banget nih, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Grab, terutama buat Grab Express ya. Tepuk tangan banget ya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang kemarin belum bisa ikutan live Instagram bareng Kevin dan juga Kak Putri, bisa aja masuk ke Instagramnya @grabjatimre, ada di highlight di situ, ada barang-barang UMKM Jawa Timur yang pastinya gokil-gokil, bagus, enak, dan pastinya sangat diidam-idamkan. Atau mungkin bisa aja di search aja di hashtagnya Barugan Jatim ya. Jangan lupa follow @grabjatimre. Dan juga ada juga dengan Grab ini, Grab Express yang sudah disampaikan sama Bapak Ronald, bahwasannya
di Grab Express ini ada komunitasnya loh, namanya Klub Juragan Grab Express, di mana anggota dari Klub Juragan Grab Express ini akan mendapatkan promo spesial, seminar bisnis gratis, layanan bantuan pelanggan, dan juga bisa mengikuti tantangan mingguan dari Grab Express. Jadi kalau kalian ya para seller-seller, para juragan yang tahan banting suka dengan tantangan, yuk ikutin komunitas dari Grab Express, adalah Klub Juragan Grab Express. Pokoknya kalian juga bisa nikatin networking juga bareng para reseller, para seller-seller yang ada di Jawa Timur. Dan kalau kalian mau tahu, mau kepo-kepo, bisa aja follow ya, ikutin aja di @klubjuragan Grab Express, karena follow itu gratis loh ya. Ya meskipun bayar kuota, tapi apa salahnya kita bisa follow, bisa sharing-sharing dengan seller yang ada di Jawa Timur. Dan jangan lupa juga ini buat teman-teman, bahwasannya fitur Grab Express ini sangat-sangat mudah. Gimana contohnya? Contohnya nih ya, kalian bisa masuk ke aplikasi Grab, terus kalian pilih namanya fitur yang Grab Express. Setelah itu kalian masukin alamat ya, alamat yang kalian mau dikirim, terus masukin nomor HP pengirim dan juga penerima, dan juga tolong sebutkan detail barang yang akan dikirim. Dan jangan lupa klik tinggal pesan. Wah, gampang kan? Apalagi kalau bukan Grab Express. Oke? Jangan lupa seller yang baru akan dapat promo spesial dari tanggal 10 sampai tanggal 12 hanya Rp1 saja. Jadi buruan harus gunakan fitur yang terbaru yang ada di Grab dengan Grab Express. Cepat, aman, dan hemat tentunya. Dan juga untuk pengumuman juara kuis, kita akan memberikan nama ya untuk ke lima ya, untuk ketiga pemenang kuis. Untuk ketiga pemenang kuis kita akan ada UFOCast juga. Ini pemenang kuisnya. Selamat ya tadi untuk Safitri. Wah, tepuk tangan dong buat Safitri. Selamat ya. Untuk pemenang berikutnya ada, waduh, ini nama handphonenya nih guys. Ini bukan promosi ya. Selamat untuk Realme C2. Wah, selamat. Dan yang ketiga ada Kak Era. Yoi. Jadi ketiga pemenang ini ditambah lagi dua pembicara tadi akan mendapatkan OVO Cash Rp250.000, tiap orangnya Rp50.000, persembahan dari Grab Express. Wah, tepuk tangan dong virtual dulu nih. Dan akan dihubungi langsung oleh pihak Grab Jatim ya. Jadi nanti nomor HP teman-teman akan langsung dihubungi oleh pihak Grab Jatim dan akan diberikan untuk hadiahnya OVO Cash senilai Rp250.000. Wah, gimana, seru bukan dengan acara siang hari ini? Meskipun Surabaya mendung begini, tapi semangat, kita harus tetap semangat ya. Karena UMKM, UKM, IKM harus tetap semangat untuk memberikan suatu yang baru, inovasi, dan juga kita sharing-sharing seperti ini untuk mengupgrade diri kita sendiri. Dan pastinya aku juga mengucapkan terima kasih ya, di mana Festival Usaha Juragan Jawa Timur ini tentunya present by Grab Jatim yang sudah menjalankan acara ini yang luar biasa, mulai dari live Instagram sampai webinar seperti ini. Dan saya juga terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Ronald dan juga Dr. Irma yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua, buat Juragan Jawa Timur, buat seller-seller yang sudah bergabung di webinar kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta webinar dan juga teman-teman UMKM, IKM, UKM yang sudah mengeluarkan waktunya untuk mengikuti webinar Makin Cuan di momen 12-12 bareng Grab Express. Ya, sampai jumpa di serangkaian acara Festival Usaha Juragan lainnya, tentunya bareng Grab Jatim. Thank you. Kalau gitu saya Kevin Brengos, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye-bye. OMG, bulan ini siap-siap kaget terus karena ongkir mantap gila.
Aduh, beli hampers di mana ya? Udah mau Natalan lagi. Nah, ini loh, lihat hampers lengkap dan kece, sampai dapat souvenir gelasnya. Langsung aja lihat di @hoyo.cookies. Duh, kondangan masa pandemi kita mau pakai, hai. Aku harus pakai baju apa? Beli aja di @juragan batik. Bahannya enak dan desainnya bagus-bagus. Sekalian sama aksesoris-aksesorisnya. Bisa langsung cek di @yohana_by_papalupi. Souvenir buat mantannya? Kasih aja ilustrasi kayak gini. Langsung cek di @uka_aku. Lapar, mau nyamil. Makaroninya kakak, banyak pilihan rasanya loh. Bisa langsung beli di @markobat.id. Dapat dari mana sih soal infonya? Lagi ada bazar usaha Juragan dari tanggal 1 hingga tanggal 13 Desember 2020. Dibarukan by Grab Express, tersedia produk dari UMKM dan online seller sejatim. Langsung cek hashtag Barugan Jatim aja di Instagram atau cek highlightnya di @grabjatimrek. Yuk belanja di Barugan, bazar usaha Juragan. OMG, bulan ini siap-siap kaget terus karena ongkir mantap gila.